Suatu malam Soimah memergoki orang tuanya melakukan hubungan seks. Sang ibu naik di atas ayah dan ketika dia melihat putrinya menatap mereka, dia segera berhenti. Apa yang Mama lakukan? Sang ibu terlalu malu untuk memberitahu gadis kecilnya tentang seks sehingga dia membuat jawaban. Anu sayang, terkadang perut ayah terlalu besar, jadi Mama harus melompat-lompat untuk meratakannya. Soimah pun menjawab, "Yah, Mama tidak perlu repot dengan itu, sia-sia saja." Sang ibu pun bingung dan bertanya, "Mengapa kamu berkata begitu sayang?" Dengan santainya Soimah menjawab, "Karena, setiap kali Mama pergi di pagi hari, Tante Desi tetangga sebelah datang dan meniupnya kembali." Soimah istri Udin selingkuh dengan pria lain ketika mereka mendengar suara di tangga. "Ya Tuhan, suamimu ada di rumah? Apa yang akan aku lakukan?" "Tetaplah di tempat tidur bersamaku," kata Soimah. "Dia mungkin sangat mabuk, dia tidak akan memperhatikanmu." Benar saja, Udin merangkak ke tempat tidur, tetapi ketika dia menarik selimut, dia melihat 6 kaki. "Sayang," Udin berteriak. "Apa yang sedang terjadi?" "Aku melihat 6 kaki di ujung tempat tidur." "Sayang, kamu sangat mabuk, kamu tidak bisa menghitung. Jika kamu tidak percaya padaku, hitung lagi." Udin pun lalu bangkit dari tempat tidur dan menghitung. 1, 2, 3, 4. "Kau benar sayang, ternyata aku sangat mabuk." Udin yang masih kecil di kamar mandi dengan ibunya. Udin berkata, "Apa itu yang berbulu Mama?" Ibunya menjawab, "Itu spons pembersih Udin." "Oh ya, Mbak Ani babysitter kita punya satu, aku pernah melihatnya dipakai membersihkan muka ayah." Soimah keluar dari kamar mandi suatu pagi. Udin suaminya menyelinap di belakangnya, meraih dan memegang dadanya, dan mengatakan, "Sayang, jika kamu mengencangkan ini sedikit, kamu tidak perlu memakai bra untuk menopangnya." Soimah sangat marah dan tidak berbicara dengan dia selama seminggu. Minggu berikutnya, saat ia keluar dari kamar mandi, Udin menyelinap di belakangnya lagi, memegang pantatnya, dan mengatakan, "Sayang, jika kamu mengencangkan ini sedikit, kamu tidak harus memakai korset yang ketat." Akhirnya Soimah pun menjadi sangat marah. Keesokan paginya, Udin keluar dari kamar mandi, dan Soimah menyelinap di belakang suaminya, memegang pangkal pahanya, dan mengatakan, "Kamu tahu sayang, jika kamu mengencangkan ini sedikit, aku tidak perlu sering mengunjungi kakakmu." Udin pulang ke rumah dan menemukan istrinya sedang bermesraan bersama sahabatnya. Dia kemudian memukuli temannya itu sampai koma dan masuk ICU. Istrinya lalu berkata, "Dengar, jika kamu tetap dengan kelakuan seperti itu, kamu akan kehilangan semua temanmu." Profesor Udin berhasil menciptakan robot yang akan menampar apabila seseorang berbohong. Sang profesor pun mencobanya di rumah. "Kamu dari mana?" tanya Udin pada anaknya. "Ada pelajaran tambahan, Pak." Plak. Sang robot menampar si anak. "Nak, ini adalah robot ciptaan ayah, sekarang katakan dengan jujur, kenapa pulangnya telat?" "Maaf ayah, saya menonton film porno di rumah teman." Mendengar itu marahlah si Udin. "Kamu itu kecil-kecil udah nakal, mau jadi apa kamu nanti besar? Papa waktu seumuran kamu gak pernah melakukan hal senakal kamu." Plak. Si Udin pun ditampar sang robot. Suasana hening untuk beberapa saat. Istri Udin langsung berkata, "Sama aja kelakuannya, apel gak akan jatuh jauh dari pohonnya kan? Gimana pun juga dia anakmu, jadi." Plak. Sang robot menampar istri Udin sebelum sang istri sempat menyelesaikan kata-katanya. Udin dan Soimah adalah sepasang kekasih yang hendak menikah. Soimah berkata, "Sekarang waktunya kita saling jujur agar kelak kita tidak kecewa. Sesungguhnya dada saya rata seperti papan, kalau kau tidak suka katakan saja, kita bisa batalkan rencana pernikahan ini," kata Soimah. Udin pun menjawab, "Itu tidak masalah, bagiku seks bukanlah hal yang penting, saya juga perlu mengatakan sesuatu sejujurnya padamu. Sesungguhnya anu saya seperti bayi." "Sudahlah itu tidak jadi soal, bagiku seks bukanlah hal yang penting," sahut Soimah. Malam pengantin tiba. Soimah mulai membuka baju dan tampaklah dadanya yang memang benar-benar rata. Udin hanya tersenyum.
Kemudian Udin mulai membuka celananya sehingga tampaklah anunya. Melihat itu Soimah menjerit dan pingsan. Setelah siuman Soimah bertanya, kau bilang punyamu seperti bayi. Ya memang seperti bayi, panjang 50 cm dan berat 3 kilogram. Udin baru saja ditinggal nikah gadis pujaannya, ia berencana bunuh diri di suatu jembatan, beberapa detik sebelum dia melompat, terdengar suara lembut memanggilnya. Dia membatalkan niatnya, ternyata ada seorang nenek tua renta dan jelek. Kenapa kau ingin melakukan hal bodoh ini anak muda? Maka ceritalah Udin kepada si nenek. Kau masih jauh lebih mending dibanding aku anak muda. Aku ini sebenarnya adalah seorang putri cantik jelita yang sedang dikutuk seorang nenek sihir. Kutukanku baru bisa terlepas kalau ada seorang pemuda yang mau berhubungan denganku sebanyak 10 hari berturut-turut. Maka terjadilah hal-hal yang diinginkan, tepat di hari ke-10 Udin menagih ke si nenek jelek tadi. Kok nenek gak berubah jadi putri? Tanya Udin kesal. Berapa usiamu anak muda? 25 tahun. Nak, hari gini kamu masih percaya dongeng yang aku buat. Tapi makasih ya, enak loh. Udin cuma bisa dapat warisan dari ayahnya yang sakit kalau udah menikah. Jadi Udin pergi ke bar kaum single buat cari bini. Di situ Udin lihat cewek yang dia suka. Udin langsung ngajak kenalan. Aku cuma cowok biasa, tapi seminggu atau 2 minggu lagi ayahku meninggal, aku bakal dapat warisan 20 juta dolar. Cewek itu pun langsung ikut pulang sama Udin dan besoknya, cewek itu jadi ibu tirinya si Udin. Pada saat pesta Udin dan Joko, dua sahabat yang lama tak bertemu sedang asyik membicarakan tentang selingkuhan mereka. Pada saat sedang enak-enaknya ngobrol, tiba-tiba wajah orang yang Udin menjadi pucat melihat dua wanita sedang asyik mengobrol. Lalu Udin pun berbisik pada temannya Joko, Jok, jangan ke sana, di sana ada istriku bersama pacar gelapku. Setelah beberapa saat Joko pun ikut berbisik, kau tahu, aku juga mau bilang begitu. Udin telah menikah dengan Soimah lebih dari 10 tahun, dan Udin merasa akhir-akhir ini hubungannya terasa sedikit membosankan, sehingga ia meminta seorang teman memberikan ide tentang bagaimana untuk menambahkan kegembiraan kembali ke pernikahannya. Kamu harus coba berselingkuh, kata Joko. Saya tidak bisa melakukan itu. Saya akan selalu setia padanya, sahut Udin. Jika kamu meyakinkan dia untuk membiarkan kamu melakukannya, itu namanya bukan selingkuhkan. Coba saja. Udin setuju untuk mencobanya. Pada suatu kali istrinya tampaknya berada dalam suasana hati yang sangat baik, Udin pun berbagi ide dengan dia bahwa pasangan baru akan menambah gairah. Sayang, istrinya berkata, itu tidak akan membantu pernikahan kita. Percayalah, aku sudah mencobanya. Seorang sopir truk yang telah berada di jalan selama 2 minggu, berhenti di sebuah tempat kafe dangdut. Dia berjalan lurus ke Mami, menaruh uang 1 juta dan berkata, saya ingin wanita Anda yang jelek dan seporsi nasi goreng. Madam terperangah. Tapi Pak, untuk jumlah uang yang Anda berikan bisa mendapatkan salah satu wanita tercantik saya dan 3 porsi hidangan lezat. Sopir truk menjawab, dengar sayang, aku tidak sedang terangsang, aku hanya rindu rumah. Udin baru saja membeli kacamata ajaib. Kacamata itu adalah kacamata tembus pandang. Ketika Udin jalan-jalan keluar rumah ia memakai kacamata itu. Alhasil ia melihat semua orang di sepanjang jalan itu telanjang bulat. Sepanjang jalan ia terkagum-kagum. Lalu ia pulang ke rumah dan masuk ke kamarnya. Dan ternyata ia melihat istrinya dan tukang kebunnya berada di kamarnya dalam keadaan telanjang. Ia tertawa, wah kacamata ini benar-benar ajaib, serunya. Lalu ia mencopot kacamatanya. Istri dan tukang kebunnya tetap telanjang. Ia memakai lagi kacamatanya lalu melepasnya. Hasilnya sama. Istri dan tukang kebunnya dalam keadaan tetap telanjang. Ia akhirnya marah dan segera membanting kacamatanya sambil berteriak. Sialan! Kacamata mahal-mahal rusak. Soimah menjadi frustrasi oleh kebiasaan suaminya karena mereka selalu bercinta dalam gelap.
Berharap untuk membebaskannya dari masalah ini, dia menyalakan lampu bacanya pada satu malam yang sangat bergairah hanya untuk menemukan mentimun di tangan suaminya. "Apa ini?" tanya Soimah sambil mengambil mentimun dari suaminya. "Apa ini yang engkau gunakan padaku selama 5 tahun terakhir?" "Sayang, biar aku jelaskan." "Kenapa?" "Kau licik," jeritnya. "Kau impoten." "Berbicara tentang licik, mungkin engkau ingin menjelaskan dari mana 3 anak-anak kita." Soimah bertemu dengan Lastri dan berbicara. Soimah menyatakan bahwa dia akhirnya hamil setelah bertahun-tahun mencoba. "Bagaimana kau mengaturnya?" tanya Lastri. "Aku pergi ke hipnoterapis di daerah Sudirman," jawab Soimah. "Aku hamil dalam waktu 2 bulan. "Oh, suamiku dan aku mencoba mengunjunginya tahun lalu," kata Lastri, "tapi itu tidak berhasil untuk kami." "Tentu saja itu tidak akan," jawab Soimah. "Kau harus pergi sendiri." Si kecil Udin sedang lewat kamar ayahnya ketika dia mendengar suara berisik. Kebetulan pintunya nggak dikunci, lalu Udin masuk dan melihat ayahnya sedang bergerak-gerak di atas mamanya. Dengan lugunya Udin mendekat dan melompat ke punggung ayahnya. Udin mau ikut main kuda-kudaannya. Ayahnya sangat kaget, tapi karena berpikir Udin belum mengerti apa-apa, dia teruskan saja menggoyang istrinya sambil Udin menunggangi punggungnya. Tidak berapa lama kemudian istrinya mulai mengerang dan makin lama erangannya makin keras. Udin pun berkata, "Ayo ayah, pegangan yang kuat. Kalau mama udah begini biasanya Om Joko sama Udin akan terlonjak-lonjak." Pada hari Senin, Udin merasa malas kerja, dan kebetulan bos sedang tidak ada di ruangannya. Akhirnya diam-diam dia pulang ke rumah. Sesampai di rumah, dia kaget karena pintu depan dikunci dari dalam. Maka si Udin pun masuk lewat pintu dapur. Ketika dia membuka pintu kamar, dia sangat kaget karena ternyata bosnya sedang bergumul dengan istrinya di kasur. Spontan Udin balik arah dan berlari keluar rumah sambil memaki. "Wanjrit! Hampir aja aku ketahuan bolos kerja." Udin dan Soimah yang baru saja menikah terlibat dalam percekcokan serius. "Terus terang saja aku tak mengerti mengapa kamu boleh melihat cowok ganteng. Sedangkan aku tak boleh menikmati cewek cantik? Aku menikmati cowok ganteng, ini namanya menyaksikan suatu benda yang indah. Sedangkan kelakuanmu melihat cewek cantik tak lebih hanya untuk memuaskan pikiran jorok yang terpendam dalam hatimu." Udin yang sedang merantau menerima surat dari ceweknya di kampung halaman yang tiba-tiba mengajukan permintaan untuk putus hubungan. Ia mengatakan bahwa dirinya akan kawin dengan seorang anak kepala desa, dan mohon pada Udin untuk mengembalikan fotonya yang dulu ia berikan kepadanya. Setelah dipertimbangkan bolak-balik, Udin meminjam 30 lembar foto wanita dari teman kerjanya, lalu bersama dengan foto ceweknya dimasukkan ke dalam sebuah kardus kecil dan dikirim ke alamat rumahnya. Sesudah kardus kecil itu sampai, di dalam kardus si cewek menemukan secarik kertas yang isinya sebagai berikut, "Saya lupa kamu yang mana, cari sendiri fotomu, sisanya tolong kembalikan lagi padaku." Udin sedang curhat ke Joko. "Aku sekarang sedang menaksir 2 orang gadis dalam waktu yang bersamaan, yang pertama orangnya cantik dan manis tapi sangat miskin. Yang kedua sangat kaya tapi wajahnya biasa-biasa saja. Menurutmu, aku baiknya memilih yang mana?" Joko pun menjawab, "Sudah tentu kamu harus memilih gadis yang cantik Don, bagaimanapun uang itu bisa dicari." "Baiklah, aku sendiri juga berpikir sedemikian. Kalau begitu, malam ini aku akan pergi untuk menetapkan hubungan dan melamar gadis itu." "Oke kalau begitu, tapi Din, bisakah kamu memberiku nomor gadis yang biasa itu?" Soimah yang sudah menikah selama 20 tahun dan belum punya anak karena suaminya kurang subur. Setelah bertahun-tahun pengobatan, akhirnya Soimah hamil anak pertamanya. Soimah pun bertanya pada sang suami, "Bang, kamu mengharapkan anak kita nanti lebih baik mirip siapa?" Suami dengan pesimis berkata, "Mirip siapa saja boleh, tetapi sekali-kali jangan mirip diriku, karena tubuhku pendek dan parasku juga jelek." Sesudah mendengar perkataan ini, Soimah dengan terkejut berkata, "Loh, omonganmu ini mengapa tidak kamu katakan dari dulu?"
Udin datang ke klinik untuk memeriksakan dirinya. Saya belum bisa memastikan penyakit Anda, kata sang dokter. Untuk sementara Anda harus menghentikan hubungan seks dengan istri Anda. Itu sih kecil dok, tapi... Kata Udin ragu. Tapi apa? Tanya dokter lagi. Bagaimana kalau berhubungan seks dengan bukan istri? Suatu malam Udin masuk ke kamar wanita penghibur yang telah dia booking. Sambil melihat wanita itu menyiapkan diri, Udin iseng-iseng bertanya, malam ini sudah dapat berapa? Baru satu kok. Ya bapak ini. Ah jangan bohong. Aku bukan anak kecil. Jangan sampai jadi anak kecil pak. Nanti saya repot mengajarinya. Udin membawa seorang pekerja seks ke sebuah motel. Sesuai permintaan si pekerja seks, dia membayar 300.000 sebelum permainan dimulai. Ketika Udin sudah melepaskan pakaiannya dan si perempuan akan membuka baju biru transparannya, tiba-tiba alarm tanda kebakaran berbunyi. Si pekerja seks lari dengan uang 300 masih di tangan, sementara Udin berusaha memakai kembali celana dan bajunya, kemudian mengejar perempuan yang diajaknya tadi. Asap api yang tebal akhirnya memisahkan mereka. Udin berusaha mencari, tapi tidak menemukannya dan memutuskan untuk keluar. Di pintu dia berpapasan dengan petugas pemadam kebakaran. Tadi lihat perempuan cantik pakai baju biru transparan dan tangannya menggenggam uang 300.000 enggak pak? Tidak, jawab petugas pemadam kebakaran. Nanti kalau ketemu langsung pakai saja ya. Udah aku bayar kok.